Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filiala. Di kesempatan video saya kali ini, saya akan bahas mengenai jarak tanam sawit ya. Dan sebenarnya untuk jarak tanam sawit ini ditentukan dari jenis sawit yang hendak kita tanam ya, yaitu pelepahnya. Kita harus mengetahui untuk panjang pelepahnya. Makanya di saat kita hendak melakukan pembelian bibit kelapa sawit, kita harus mengetahui dari spesifikasi bibitnya ya, termasuk jenis pelepah panjang atau pelepah pendek. Kita harus benar-benar sudah paham. Nanti ketika kita melakukan penanaman, tidak bingung, tidak terjadi kesalahan. Makanya di saat melakukan atau hendak membeli bibit kelapa sawit, sudah seharusnya kita harus paham mengenai bibit yang hendak kita tanam ya. Oke. Jadi untuk jarak tanam ini sebenarnya ditentukan dari panjang pelepah bibit sawit yang hendak kita tanam ya. Bukan asal-asalan. Jadi untuk tanam sawit ini tidak bisa asal-asalan. Kita harus sesuaikan dari panjang pelepah sawit yang hendak kita tanam. Jadi makanya di video saya kali ini saya akan bahas mengenai jarak tanam sawit ya. Seperti ini untuk performa sawitnya. Jadi di perkebunan ini atau yang sedang saya shoot, ini adalah perkebunan kelapa sawit dengan jarak tanam atau jarak pancang tanam sawitnya hanya 7x7 ya. Dan saya akan jelaskan mengapa menggunakan jarak tanam 7x7. Biasanya di dalam perkebunan kelapa sawit, rekan-rekan menggunakan jarak tanam atau jarak pancang sawitnya hanya 7x7. Itu dikarenakan biasanya yang pertama tidak cukup memiliki lahan yang sangat luas ya, atau maksud saya tidak cukup memiliki lahan luas atau lahannya tidak luas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, disesuaikan dari panjang pelepah sawit yang hendak kita tanam atau yang kita tanam ya. Jadi dua faktor itu menjadi mengenai jarak tanamnya. Jadi sebenarnya untuk jarak tanam ini, dan saya akan bahas juga mengenai tonase pendapatan jarak tanam normal dengan jarak tanam kita lebih pendekan ya dari umumnya. Jadi saya akan bahas, saya akan perlihatkan untuk performanya. Jadi kalau kita memiliki lahan yang tidak cukup luas, ingin tanam populasi sawit lebih sedikit banyak daripada biasanya, kita bisa menggunakan jarak tanam 7x7 ya, seperti yang ada di video ini. Jadi untuk jarak tanamnya 7x7, saya akan perlihatkan performanya. Rekan-rekan silakan nilai. Jadi untuk performa pokok sawitnya dari jarak tanam 7x7 seperti ini ya. Ini pokok pertamanya. Kita lanjut ke pokok berikutnya ya. Jadi untuk jarak tanam ini disesuaikan dari panjang pelepahnya. Ini menggunakan jarak tanam 7x7 karena jenis sawit pelepah pendek ya. Ini rekan-rekan bisa lihat. Ini untuk performa dari sawit menggunakan jarak tanam atau jarak pancang sawitnya 7x7 ya. Rekan-rekan bisa perhatikan dari pelepahnya ya, saling bersalipan atau bersulangan seperti ini. Ini menggunakan jarak tanamnya 7x7. Untuk performa sawitnya rekan-rekan lihat sendiri ya. Seperti ini untuk performa sawitnya. Jadi kemungkinan besar yang menjadi rasa penasaran rekan-rekan dari video ini, apakah pendapatan tonasenya akan lebih banyak daripada umumnya ya. Jarak tanam sebenarnya dari pelepah pendek ini yang paling ideal adalah 8x7 atau 8x8 ya. Namun dalam hal ini, dalam kasus ini, menggunakan jarak pancang atau jarak tanamnya 7x7 seperti yang saya katakan tadi, biasanya karena memang tidak cukup memiliki lahan yang luas. Yang pertama. Yang kedua karena memang jenis pelepahnya disesuaikan. Makanya menggunakan jarak pancang atau jarak tanamnya 7x7 ya. Jadi seperti ini. Jika memang menggunakan jarak
tanam 7x7, apakah performa tonasenya akan lebih banyak daripada umumnya? Tentunya iya ya rekan-rekan ya. Menurut saya untuk jarak tanam ini atau jarak pancang sawit ini hanyalah nomor 2. Yang terpenting masih tergolong sudah masuki 7x7 ya. Kalau kurang dari 7x7 itu akan membuat kita pusing ya untuk merawat dan aktivitas di kebun kita. Jadi alangkah baiknya kalaupun pelepah pendek cukup dengan 7x7 ya, jangan sampai kurang. Ini seperti ini. Jadi masih cukup baik, masih cukup ideal untuk jenis pelepah pendek menggunakan jarak pancang atau jarak tanam 7x7 ya. Tentunya dalam hal ini untuk performa juga akan berpengaruh ya. Pendapatan tonasenya tentunya akan lebih banyak daripada umumnya. Ini. Jadi masalahnya hanya pada pemupukannya. Kalau kita memiliki kebun tidak cukup luas, ingin menggunakan jarak pancang 7x7 dengan sawit pelepah pendek, silakan rekan-rekan lakukan ya. Karena apa? Untuk performanya akan aktif, akan biasa saja, akan normal. Tentunya seperti sawit yang kita berikan jarak tanam atau jarak pancang 8x8 ataupun 7x8 ya. Untuk performa setiap pokok sawitnya akan sama. Yang terpenting dalam hal ini rekan-rekan bisa melakukan atau memberikan pupuk yang sesuai ya. Tentunya akan performanya akan seperti ini, akan baik sekalipun menggunakan jarak pancang yang cukup pendek ya. Ini. Jadi untuk kesimpulan video saya kali ini, bukan saya mengajak yang tidak benar atau memberikan sharing yang tidak benar. Namun di sini saya hanya ingin memberikan sharing bagi rekan-rekan yang memiliki lahan yang tidak luas dan ingin memiliki atau tanam lebih banyak ya populasi sawitnya. Rekan-rekan jika memang memiliki jenis bibit sawit pelepah pendek mau menggunakan jarak tanam 7x7, silakan lakukan ya. Ini kalau saya shoot satu persatu dari setiap pokoknya akan memakan waktu ya. Makanya saya akan tunjukkan beberapa saja untuk performa sawitnya seperti ini. Oke, saya akan tunjukkan lagi ya. Nanti takutnya kalau saya diam di tempat ini, sebenarnya dikiranya saya memilih pokok yang banyak buahnya ya. Tidak ya rekan-rekan ya. Saya hanya ingin mempercepat waktu saja. Kalaupun saya perlihatkan semuanya, ini untuk performanya seperti ini ya. Sama ya. Untuk performanya bagus semua. Cukup baik semua untuk performa sawitnya. Ini performanya ada semua ya. Semua ya. Untuk jarak tanam 7x7 jenis pelepah pendek itu ya. Makanya untuk rekan-rekan yang hendak memiliki kebun sawit, ingin populasi sawitnya lebih sedikit banyak daripada umumnya, silakan tanam ya. Jika memang pelepah pendek, gunakan jarak tanam 7x7 masih ideal. Performanya akan tetap ada. Dan untuk pendapatan tonasenya akan lebih sedikit banyak daripada sawit umumnya, itu tentu ya. Dari jarak tanam pancang umumnya, jika kita gunakan jarak 7x7 akan sedikit banyak, itu akan tentu saja ya. Ini oke, cukup sampai di sini video yang bisa saya berikan. Saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah sempatkan mampir. Jadi untuk seperti ini untuk jarak tanam 7x7 ya. Performanya akan tetap ada. Ini. Oke. Saya tutup untuk video saya kali ini atau sharing saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf. Sedikit ilmu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, bisa menjadi wawasan, bisa menjadi pengetahuan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.